Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Materi Matematika SMP kelas 8, Kurikulum Merdeka Belajar. Ini saya ambil dari buku paket halaman 12 sampai dengan 38 ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, ini ada gambar 1.3. Kalau kita cermati, di sebelah kiri ini adalah gambar topologi jaringan internet ya. Lalu di sebelah kanan ini ada gambar kartu yang berisi paket data ya, paket data Merdeka. Kuotanya 10 GB, kemudian katanya ini harganya Rp21.000. Oke, kita baca aja ya Dek ya. Pada zaman sekarang kebutuhan internet menjadi hal yang penting dalam menunjang aktivitas manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan internet yang berbeda-beda. Sebagian besar internet digunakan untuk chatting ya di media sosial, kemudian untuk download, untuk browsing atau streaming video. Misalnya untuk kebutuhan internet Ahmad, dia membutuhkan paket data 10 GB setiap hari. Nah, ini kebutuhan kuota internetnya si Ahmad ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa kilobyte jika Ahmad menggunakan internet selama 100 hari. Jadi kalau satu hari Ahmad itu butuh kuota sebesar 10 GB. Nah, kalau Ahmad ini menggunakan internet selama 100 hari, berapa kilobyte kebutuhan kuota internetnya si Ahmad? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ya deh ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lihat dulu bahwa 1 GB itu sama dengan 1000 MB, ya kan? Lalu 1 MB itu sama dengan 1000 KB. Sehingga 1 GB itu sama dengan 1 juta, ini mestinya bukan megabyte, tetapi kilobyte ya, satuannya sudah berubah. Nah, 1 juta kilobyte atau 10 pangkat 6 kilobyte. Nah, atau kalau bingung gini, saya tulis ulang ya, saya jelaskan lagi. Jadi, kalau 1 GB itu kan sama dengan 1000 megabyte ya, atau gampangannya 1 giga itu setara dengan 1000 mega. Nah, sementara kalau 1 mega itu kan setara dengan 1000 kilo. Ya kan? Berarti kalau di sini kita punya 1000 mega, berapa kilo? Nah, kalau 1 mega itu 1000 kilo, berarti logikanya kalau 1000 mega ya sama dengan 1000 kali 1000 kilo kan gitu ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan 1000 dikalikan dengan 1000. Nah, di sini satuannya sudah berubah dalam kilobyte. Oke? Sekarang jelas ya. Nah, 1000 kali 1000 itu sama dengan 1 juta. Ya, 1 juta kilobyte. Artinya 1 GB itu setara dengan 1 juta kilobyte, atau dalam bentuk bilangan berpangkat ini sama dengan 10 pangkat 6 kilobyte ya. Untuk menghitung pangkatnya kita pakai cara yang gampang-gampang aja lah ya. Jadi cukup adik-adik hitung ini nolnya itu ada berapa banyak kan gitu ya. Jadi kalau ini 1 juta, nolnya yuk ada 6, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya di sini pangkatnya yuk pangkat 6. Gitu ya, jelas ya. Nah, kalau Ahmad membeli 10 GB setiap hari. Ini sepertinya salah ketik ini ya. Jadi mestinya bukan membeli. Jadi kalau Ahmad membutuhkan 10 GB setiap hari, berarti 10 kali 1 juta kilobyte ya, karena kan 1 GB itu sama dengan 1 juta kilobyte. Berarti kalau 10 GB ya sama dengan 10 kali 1 juta kilobyte ya. Perhitungannya mirip seperti ini tadi. Nah, jadi kalau 10 kali 1 juta itu hasilnya adalah berapa? 10 juta ya, 10 juta kilobyte, atau dalam bentuk bilangan berpangkat bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat 7 kilobyte dalam sehari. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.
Nah, pangkat 7 ya, sekali lagi ini bisa kita hitung dari banyaknya 0 di sini ya. Ini ada 7 ini nolnya, otomatis ini 10 pangkat 7 gitu. Nah, jika Ahmad, ini sekali lagi salah ketik ini ya. Jika Ahmad menggunakan internet selama 100 atau 10 pangkat 2 hari, maka nah ini perhitungan kebutuhan paket data Ahmad ya selama 100 hari. Berarti 10 pangkat 2 ini kan 10 pangkat 2 hari dikalikan dengan 10 pangkat 7. Jadi kalau 10 pangkat 7 itu kan kebutuhan internet Ahmad dalam 1 hari. Ya kan, ini dalam satuan kilobyte gitu ya. Nih 10 pangkat 7 kilobyte dalam sehari. Ini kebutuhannya si Ahmad. Nah, berarti logikanya kalau Ahmad itu menggunakan internet selama 100 hari, ya tinggal 10 pangkat 7 di sini dikalikan dengan 10 pangkat 2. Nah, kalau dijabarkan ya deh ya, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 10 kali 10. Kemudian kalau 10 pangkat 7 itu kan sama saja dengan kita mengalikan bilangan 10 ya dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu ya. Nah di sini kurungnya itu kan boleh dihilangkan. Berarti ini 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya. Berarti kalau kita hitung ini kita mengalikan 10 sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita mengalikan bilangan 10 dengan dirinya sendiri sebanyak 9 kali. Kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, itu sama dengan 10 pangkat 9 gitu ya. Nah di sini kita bisa mengamati polanya. Ini kan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7 ya, perhatikan pangkatnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 7. Ternyata kalau dikalikan ya deh ya, pangkatnya ini cukup adik-adik jumlahkan. Nih 2 ditambah 7 ya, hasilnya 9. Nih hasil perkaliannya adalah 10 pangkat 9. Jadi pada perkalian bilangan berpangkat ya deh ya, pangkatnya cukup adik-adik jumlahkan. Ya, saya ulangi ya, perkalian bilangan berpangkat berarti pangkatnya cukup kita jumlahkan. Oke, ini contohnya. Sehingga dalam 100 hari Ahmad membutuhkan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7 sama dengan ini kan 10 pangkat 2 plus 7 sama dengan 10 pangkat 9. Satuannya sekarang dalam kilobyte. Oke, jelas ya sampai sini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh 1.2. Tentukan bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Nah, ini tanpa kita membaca alternatif jawaban yang ada di buku, gitu ya. Kita bisa ingat bahwasanya kalau kita ketemu dengan bentuk perkalian bilangan berpangkat, maka cukup pangkatnya ini dijumlahkan, ya, dengan catatan basisnya ini harus sama, ini 3, ini 3 kan sama ya. Sehingga nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan 3 pangkat 4 plus 5. Ya, 4 plus 5 itu 9. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 9. Loh, kan sama. Ya. Jadi bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 9. Atau kalau mau adik-adik jabarkan seperti ini juga boleh. Ya, 3 pangkat 4 dijabarkan berarti kita mengalihkan angka 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Kalau 3 pangkat 5 berarti kita mengalihkan angka 3 sebanyak 5 kali. Lalu kalau kurungnya ini dihilangkan ya, kemudian di total ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada perkalian angka 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 9 kali. Nah, makanya di sini 3 pangkat 4 ditambah 5 ya sama dengan 3 pangkat 9. Atau simpelnya ya, bentuk perkalian pada bilangan berpangkat selama basisnya ya bilangan yang dipangkatkan itu sama, maka pangkatnya cukup adik-adik jumlahkan gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Untuk lebih jelas pemahaman kalian tentang operasi perkalian, coba lengkapi tabel berikut ini ya. Ini gampang ini. Jadi ini contohnya ya. 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Ini dijabarkan ya. 3 pangkat 5 dijabarkan seperti ini, 3 pangkat 2 dijabarkan seperti ini. Lalu bentuk sederhananya berarti ini sama dengan 3 pangkat 7 ya. Dari mana? Dari pangkatnya ini ya. Pangkatnya didapatkan dari penjumlahan 5 ditambah 2 sama dengan 7 gitu ya. Kemudian di sini ada 12 pangkat 6 kali 12. Ingat, 12 itu kan berarti 12 pangkat 1. Ya kan? Berarti ini kalau kita jabarkan. Nah, 12 pangkat 6 kalau dijabarkan berarti 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 ya. Kita mengalikan 12 sebanyak 6 kali. Lalu ini kita kalikan lagi dengan 12. Nah, nanti kalau di total ya Dek ya. Ini kurungnya dihilangkan dulu ya. Berarti kalau di total ini sebenarnya kita mengalikan 12 sebanyak 7 kali. Berarti kita bisa langsung tuliskan di sini 12 pangkat 6 ditambah 1 sama dengan 12 pangkat 7 gitu ya. Kita lanjutkan. Di sini ada min 5 pangkat 4 kali min 5 pangkat 6. Perhatikan, syaratnya di sini sudah terpenuhi ya Dek ya. Basisnya itu harus sama. Nah, min 5 pangkat 4 kalau dijabarkan jadinya min 5 kali min 5 ya kan, kali min 5 kali min 5. Oke, ini saya beri kurung siku gitu ya supaya beda. Lalu kita kalikan lagi dengan, nah ini min 5 dikalikan sebanyak 6 kali ya. Jadi di sini min 5 kali min 5. Nah, ini enggak cukup ya. Pokoknya dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, gini aja, nanti boleh dilanjutkan sendiri. Jadi nanti hasil akhirnya bentuk sederhananya adalah min 5 pangkat 4 ditambah 6 ya. Sehingga ini akan sama dengan min 5 pangkat 10. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan lagi. 0,7 pangkat 3 kali 0,7 pangkat 2. Nah, coba kita langsung lompat ke sini aja ya. Nah, ini supaya cepat ya Dek ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan 0,7 pangkat 5. Atau kalau mau dijabarkan ya berarti ini 0,7 dikurung gitu ya. Kemudian ini pangkatnya berarti 3 plus 2 sama dengan 0,7 pangkat 5. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini hati-hati. Dalam kurung 4B pangkat 5 ya kali 4B pangkat 3. Berarti ini satu kesatuan ya Dek ya. Yang dipangkatkan itu adalah 4B ya, bukan B-nya aja. Ini karena dikurung. Oke. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah kita tulis apa adanya ya. Dalam kurung 4B pangkat 5 ditambah 3. Ini akan sama dengan dalam kurung 4B pangkat 8 ya. Nah, kita kembali aja ke sini ya sambil kita jabarkan supaya makin paham. Ini 0,7 kali 0,7 kali 0,7 ya, ini saya kurung. Lalu kita kalikan lagi dengan 0,7 kali 0,7. Nah, nanti kalau kurungnya ini kita hapus ya, kita hilangkan, berarti kan kita mengalikan 0,7 sebanyak 5 kali. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Maka nanti hasil akhirnya itu ya 0,7 pangkat 5. Oke. Lalu di sini ada 4B pangkat 5. Nah, ini pangkatnya cukup banyak ini ya. Oke lah, nanti silakan dicoba dikerjakan sendiri aja. Ini enggak cukup soalnya ya tempatnya ya Dek ya. Jadi begini, 4B kali 4B. Nah, ini ada dikalikan pokoknya 5 kali gitu ya. Lalu kalikan lagi dengan 4B kali 4B kali 4B. Nah, coba bayangkan. Jadi 4B-nya itu di sini ada 5 kali, di sini ada 3 kali. Berarti total ada berapa kali? 8 kali. Artinya kita mengalikan 4B itu sebanyak 8 kali. Maka dalam bentuk bilangan berpangkat jadinya dalam kurung 4B pangkat 8. Oke, lanjut ya. Nah, Adik-adik, berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa
Ini bawahnya kok ada 2 ya, saya coret salah satu aja. Perkalian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basis yang sama dapat disederhanakan dengan cara, ini penting ini ya, menjumlahkan pangkat dari kedua bilangan berpangkat tersebut ya, sehingga secara umum dapat ditulis. Nah, ini rumusnya ya. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi syaratnya adalah bilangan pokoknya ini harus sama ya. Kemudian dalam bentuk perkalian maka pangkatnya itu harus dijumlahkan. Lalu di sini ada syarat tambahan ini ya, yaitu untuk A bilangan bulat dan M, N adalah bilangan bulat positif. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sifat pembagian bilangan berpangkat. Dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, setiap orang yang menggunakan internet tak akan lepas dari menyimpan data. Ya, ini ada gambar 1.4. Penyimpan data atau istilahnya hard disk eksternal ya. Biasanya kapasitas menyimpan data dalam sistem itu satuannya dalam terabyte ya. Jadi ada gigabyte, kemudian tadi ada megabyte, kilobyte. Nah, ini yang lebih besar itu terabyte. Besaran file size video atau film berbanding lurus dengan durasi video atau film tersebut ya. Maksudnya begini. Jadi makin panjang durasi video ya atau film, maka ukuran file ya, penyimpanan filenya itu akan lebih besar. Tuh. Video atau film durasi rata-rata 1,5 jam biasanya berukuran 1 sampai dengan 1,5 gigabyte. Nah, 1 terabyte itu sama dengan 1000 gigabyte atau 10 pangkat 6 megabyte. Jadi caranya sama seperti di slide sebelumnya tadi ya Dek ya. Jadi kalau 1 terabyte itu kan sama dengan 1000 gigabyte. Nah, karena 1 gigabyte itu sama dengan sama dengan berapa? 1000 megabyte ya. Maka 1000 gigabyte itu sama dengan 1000 kali 1000 megabyte. 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Gitu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi 1 terabyte itu setara dengan 1000 megabyte atau dalam bentuk bilangan berpangkat jadinya 10 pangkat 6 megabyte. Nah, jika satu film diperkirakan membutuhkan 1000 megabyte, berapa banyak film yang dapat disimpan dalam hard disk eksternal dengan kapasitas total 1 terabyte. Di sini kita bisa menggunakan logika yang cukup sederhana saja. Jadi kalau 1 terabyte itu kan 10 pangkat 6 megabyte. Lalu diketahui satu film itu butuh tempat untuk menyimpan sebesar 10 pangkat 3 megabyte. Maka di sini kita bisa menghitung berapa jumlah total film yang dapat disimpan ya. Caranya tinggal dibagi. Jadi 10 pangkat 6 ini adalah kapasitas penyimpan data. Ini kita bagi dengan total kebutuhan penyimpanan satu film, yaitu ini butuh 10 pangkat 3 megabyte. Nah, ini satuannya sudah sama ya Dek ya. Lalu ini kalau kita jabarkan 10 pangkat 6 itu kan kita mengalihkan angka 10 dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Lalu ini kita bagi dengan 10 pangkat 3 ya, kita mengalihkan angka 10 sebanyak 3 kali. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal kita sederhanakan ya, atau istilah kita itu dicoret-coret gitu ya. Nah, atau gini aja supaya jelas ya. Saya tulis ulang dulu. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, sabar ya Dek ya. Kemudian ini kita bagi dengan 10 kali 10 kali 10. Oke? Ini sama ya. Nah, ini cuman beda penulisan saja, tapi ini sama. Nah, kemudian ini kita bisa coret-coret ya. Artinya kita sederhanakan, ini 10 di atas kita coret dengan 10 di bawah. 10 di atas coret dengan 10 di bawah. Ya kan? Satu kali lagi 10 di atas kita coret dengan 10 di bawah ya. Sehingga sekarang yang di bawah ini jadi angka 1 kan gitu ya konsepnya ya. Maka ini 10 kali 10 kali 10 dibagi 1 ya sama dengan 10 kali 10 kali 10. Ini kan? Sehingga dalam bentuk bilangan berpangkat ini bisa kita tulis ulang menjadi 10 pangkat 3. Nah, ini sudah ketemu jawabannya ya. Jadi 1 terabyte ya
itu dapat menyimpan sebanyak 10 pangkat 3 atau 1000 video atau film dengan durasi rata-rata 1,5 jam gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, di sini kita akan amati dulu polanya. Jadi kalau pada perkalian ya, perkalian bilangan per pangkat, pangkatnya itu dijumlahkan. Sementara kalau pada pembagian bilangan per pangkat ya, teman dari penjumlahan itu kan pengurangan. Nah, ini 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3, ini kan dibagi. Ternyata di sini hasilnya itu kan 10 pangkat 3. Lah 3 itu diperoleh dengan cara 6 dikurangi 3 gitu ya. Jadi kalau dikalikan pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan saja. Nah, adik-adik, agar pemahaman kalian lebih lengkap tentang pembagian bilangan berpangkat, coba lengkapi tabel pada halaman berikut ya. Oke, kita langsung aja. Ini ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Nah, ini ada bentuk panjang, kemudian ada bentuk sederhana. Kita akan coba jabarkan dulu ya dalam bentuk panjang. Kalau 5 pangkat 6 itu kan berarti ya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya kan. Lalu kita bagi dengan berapa ini? 5 pangkat 2 berarti ini 5 kali 5 ya. Maka 5-nya ini kan boleh disederhanakan ya, alias dicoret ya atas dan bawah seperti ini. Nah, ini tinggal berapa ini? 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, kalau 5 kali 5 kali 5 kali 5 dalam bentuk bilangan berpangkat ya, itu akan sama dengan 5 pangkat 4. Atau saya tulis lengkap aja ya supaya enak dipakai belajar. Nah, khawatir bingung. Nah, jadinya seperti ini ya, 5 pangkat 4. Maka di sini kita bisa tulis ulang 5 pangkat 6 ya dibagi dengan 5 pangkat 2 itu sama dengan ini yang barusan saya singgung ya. Ini sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2. Nih pangkatnya dikurangi ya, kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi. Sama dengan 5 pangkat 4. Oke. Kita lanjutkan dengan ini min 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 3. Ya. Kita akan jabarkan dulu. Berarti di sini kita punya min 3 kali min 3. Oke lah, saya kurung aja ya. Kali min 3 kali min 3. Kemudian kita bagi dengan min 3 kali min 3 kali min 3 ya. Oke, coret-coret ya, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Nah, berarti ini tinggal berapa? Min 3 alias min 3 pangkat 1 ya. Jadi min 3 pangkat 1 itu ya sama dengan min 3. Ini sengaja saya tuliskan pangkatnya ini ya, karena kan tujuan kita adalah untuk mengetahui kira-kira kalau pembagian bilangan berpangkat itu seperti apa karakteristiknya kan gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan aja ke bentuk sederhananya. Adik-adik bisa tuliskan begini, min 3 pangkat 4 dibagi min 3 pangkat 3. Nah, ini sama dengan berapa coba? Min 3 pangkat 4 dikurangi 3. Nah, ini sama dengan min 3 pangkat 1. Loh, kan sama ya. Oh ya, ini ada kurungnya ya. Min 3 pangkat 1 gitu. Oke, kita lanjutkan 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Nah, coba kita lompat ke sini aja langsung ya, Dek ya. Jadi kalau 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2 itu ya sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 4 pangkat 1 alias sama dengan 4. Jadi kalau yang min 3 pangkat 1 tadi ya ini sama dengan min 3 ya. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian untuk bentuk panjangnya nanti boleh lah ya ditulis sendiri ya. Kita lanjutkan saja ke sini. Jadi min 5 pangkat 5 dibagi min 5. Nah, kalau min 5 saja ini kan sebenarnya ya min 5 pangkat 1 kan gitu ya. Langsung kita loncat ke bentuk sederhana. Berarti min 5 pangkat 5 per min 5 pangkat 1 sama dengan min 5 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan min 5 pangkat 4 gitu ya. Jadi sekali lagi
pembagian bentuk berpangkat, maka pangkatnya dikurangkan. Ya, jelas jadi ya. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditulis bahwa 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 min 3 sama dengan 2 pangkat 2. Artinya pembagian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, ya ini syaratnya ya dek ya, bilangan pokok atau basisnya itu harus sama, nggak boleh beda. Dapat disederhanakan yaitu dengan cara mengurangkan pangkat bilangan yang dibagi ya dengan pangkat bilangan yang membagi. Atau kalau dalam bentuk pecahan berarti atas dibagi bawah kan gitu ya. Berarti bilangan yang dibagi itu yang di atas, bilangan yang membagi itu yang di bawah. Oke. Sehingga dalam bentuk umum dapat disimpulkan bahwa A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Untuk A adalah bilangan bulat, lalu M dan N ini harus bilangan bulat positif ya, ini ketentuannya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan contoh 1.3. Tentukan bentuk sederhana dari 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Oke lah, langsung aja ya, kita nggak usah baca alternatif penyelesaian, langsung aja ini kita sederhanakan, kita gunakan rumus yang ini. Jadi bentuk pembagian ya, kita cek dulu basisnya sama ini. Jadi bilangan yang dipangkatkan ini sama-sama 4. Nah, sudah sesuai nih ya dengan syaratnya ya dek ya. Maka pangkatnya langsung adik-adik kurangkan. Jadi ini sama dengan 4 ditulis dulu. Lalu pangkatnya tinggal dikurangkan. Ini sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini saya rapikan dulu ya. 4 pangkat 2. Loh kan sama ini ya. Jadi bentuk sederhana dari 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 adalah 4 pangkat 2. Nah, kalau 4 pangkat 2 mau ditulis hasilnya ya boleh-boleh saja, ini sama dengan 16. Dengan kata lain 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 16. Sekarang kita lanjutkan dengan ayo berpikir kreatif. Diberikan persamaan yaitu 3 pangkat A per 3 pangkat B itu sama dengan 3 pangkat 4. Tentukan nilai A dan B dari 1 sampai dengan 9 sehingga memenuhi persamaan tersebut. Nah adik-adik kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, cara berpikirnya yang simpel-simpel aja ya. Jadi karena ini adalah bentuk pembagian bilangan per pangkat, kita tahu kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi kan gitu ya. Nah di sini hasilnya itu kan 3 pangkat 4. Maka nanti kita cukup cari saja nilai A sekian, nilai B sekian, yang mana kalau keduanya kita kurangkan hasilnya harus sama dengan 4. Atau kalau mau kita tuliskan berarti nanti kita akan cari nilai A nya sekian ya dikurangi nilai B nya sekian, yang mana hasilnya itu harus sama dengan 4. Lalu di soal ini sudah diberikan batasan yang jelas ya. Jadi A itu A dan B ya itu dari 1 sampai dengan 9. Maka tinggal diurut. Jadi kalau A sama dengan 9, otomatis nanti B nya sama dengan 5. Karena kan 9 dikurangi 5 itu 4. Lalu kita turunkan ya. A 8 berarti B nya 4. Turunkan lagi, A nya 7, B nya 3. Turunkan lagi, A nya 6, B nya 2. Turunkan lagi berarti A nya 5, B nya 1. Nah stop sampai sini ya, ini sudah berakhir ini. Sebab ini kalau kita turunkan lagi ya, jadikan A sama dengan 4 nih, maka B nya itu kan mau tidak mau harus 0 ya. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Tetapi di sini batasannya adalah A dan B itu dari 1 sampai dengan 9. Nah berarti ini tidak memenuhi ya. Berarti kita cukup berhenti sampai sini saja. Oke, ini adalah jawabannya ya. Kita lanjutkan dengan bagian C, yaitu sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Ya, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada operasi perpangkatan yaitu 2 pangkat 2 pangkat 2. Nah, ingat. Jadi kalau 2 pangkat 2 dipangkatkan 2, artinya nanti 2 pangkat 2 ini kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali kan gitu konsepnya ya. Maka di sini dituliskan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Oke, nanti sambil kita amati polanya ya dek ya. Lalu ini kita jabarkan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2.
Ini juga 2 kali 2. Lalu kalau kurungnya ini kita hilangkan, berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Alias kita mengalihkan angka 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu setara dengan 2 pangkat 4. Ya, sekali lagi kita akan amati polanya, gitu ya. Lalu kita geser ke bawah. Ini ada 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti secara definisi kita mengalihkan 4 pangkat 3 dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? 2 kali ya. Ini 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Lalu kalau kita jabarkan, berarti ini kita punya 4 kali 4 kali 4, ya kan? Lalu kita kalikan lagi dengan 4 kali 4 kali 4. Ya, jelas ya sampai sini ya. Ini 4 pangkat 3, ini berarti 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Lalu ini kalau kita hitung ya, berarti kita mengalihkan angka 4 sebanyak berapa ini? 6 kali ya. Sehingga dalam bentuk bilangan berpangkat nilainya sama dengan 4 pangkat 6. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita punya 0,5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5, ya kan? Atau gini aja. Jadi 0,5 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu kan berarti 0,5 pangkat 4 kali 0,5 pangkat 4 ya. Lalu kalau dijabarkan berarti 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Kita kalikan lagi nih, 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Nanti kalau kita hitung, berarti kita mengalihkan 0,5 sebanyak 8 kali. Sehingga dalam bentuk bilangan berpangkat, ini sama dengan 0,5 pangkat 8. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengamati pola yang terbentuk ya. Ini mulai dari 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Ternyata ini pangkatnya 4. Lah 4 itu didapatkan dari mana? Dari 2 kali 2 ya, bukan 2 ditambah 2 melainkan dari 2 kali 2 ya. Ini terbukti di baris bawahnya ini ya. 4 pangkat 3 pangkat 2 ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Pangkatnya cukup adik-adik kalikan. Nah ini kan hasilnya adalah 4 pangkat 6. Lalu sekali lagi nih 0,5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nanti hasilnya itu akan sama dengan 0,5 pangkat 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Kita bisa aplikasikan di sini. Jadi kalau ada 7 pangkat 5 pangkat 2, nanti untuk bentuk perkalian berulangnya bolehlah adik-adik kerjakan sendiri ya. Kalau ada kesulitan boleh juga tulis di kolom komentar. Nah kita langsung ke sini aja, ini yang penting ya. Jadi 7 pangkat 5 pangkat 2 ya, itu sama dengan 7 pangkat 5 kali 2 sama dengan 7 pangkat 10 ya. Ini hasilnya. Lalu kalau ada A pangkat 2 pangkat 3 ya berarti sama dengan A pangkat 2 kali 3 sama dengan A pangkat 6. Jadi prinsipnya adalah kalau ada perpangkatan dari bilangan berpangkat, maka pangkatnya tersebut tinggal adik-adik apakan ini? Kalikan ya. Jangan dijumlahkan ya, tapi dikalikan. Kalau dijumlahkan berarti kita sedang mengalihkan bilangan berpangkat. Pangkatnya dijumlahkan. Kalau pangkatnya itu kita kurangkan, berarti kita sedang membagi bilangan berpangkat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi berdasarkan tabel tersebut dapat ditulis bahwa 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 ya. Ini tadi sudah kita singgung. Artinya bahwa bilangan berpangkat yang dipangkatkan dapat disederhanakan dengan mengalihkan pangkat dari bilangan tersebut ya, sehingga dalam bentuk umum dapat disimpulkan bahwa A pangkat M pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kali N. Singkatnya kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada syaratnya juga ini, yaitu untuk A bilangan bulat, lalu M dan N adalah
bilangan bulat positif. Oke, kita lanjutkan dengan contoh 1.4. Tulislah dalam bentuk yang sederhana dari 3 pangkat 4 pangkat 3. Nah, ini langsung aja. Hasilnya itu akan sama dengan 3 pangkat 4 kali 3 sama dengan 3 pangkat 12. Selesai sudah. Ya, coba kita lanjutkan. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Untuk memahami perpangkatan pada perkalian bilangan, coba perhatikan tabel berikut ini ya. Di sini ada 4 kali 3 pangkat 3. Lalu ini ada bentuk perkalian berulang ya. Jadi kalau 4 kali 3 pangkat 3 artinya kita mengalikan 4 kali 3 sebanyak 3 kali kan gitu ya. Ini 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 3 ya. Lalu kalau kurungnya ini dihilangkan kan boleh-boleh saja ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini sama. Yang membedakan adalah kurungnya nggak ada. Lalu dikelompokkan ini ya. Jadi 4 kali 4 kali 4 ya. Kemudian kali 3 kali 3 kali 3. Jadi yang 4 digabung jadi 1, yang 3 juga digabung jadi 1. 4 kali 4 kali 4 itu kan sama dengan 4 pangkat 3. Lalu kali, ini tinggal tulis ulang, 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini nanti langsung kita amati polanya saja ya deh ya. Nih, 2 kali 6 pangkat 4. Artinya kita mengalihkan 2 kali 6 sebanyak 4 kali. Nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian kurungnya kita hilangkan. Ya, ini sama seperti atasnya ini. Kurungnya dihilangkan. Lalu kita kelompokkan. 2 dikelompokkan sendiri, yang 6 juga dikelompokkan sendiri. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Kalinya tulis ulang. 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 pangkat 4. Diletakkan di sini. Nah, di sini kita bisa amati polanya langsung ya. Jadi kalau ada perpangkatan pada perkalian bilangan, kita istilahkan pangkatnya ini cukup ada dimasukkan aja. Jadi 4 pangkat 3 ya kali 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya dimasukkan. Nih, 2 kali 6 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya kan, dikalikan dengan 6 pangkat 4. Oke, langsung kita aplikasikan di sini ya. Untuk bentuk perkalian berulangnya boleh dicoba dikerjakan sendiri. Karena yang terpenting adalah adik-adik memahami karakteristiknya ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau P kali 2 pangkat 2 itu akan sama dengan pangkatnya langsung masukkan P pangkat 2 atau P kuadrat dikalikan 2 pangkat 2. Selesai gitu ya. Lalu kalau 5 kali M pangkat 3 ya berarti 5 pangkat 3 kali M pangkat 3 ya. Selesai. A kali B pangkat 5 berarti A pangkat 5 kali B pangkat 5 ya. Simple ya deh ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari tabel tersebut 4 kali 3 pangkat 3 artinya setiap bilangan yang ada dalam kurung ya masing-masing dipangkatkan sehingga menghasilkan 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 atau istilah kita tadi pangkatnya itu kita masukkan ya. Jadi 3 pangkat di sini ya itu masuk ke sini dan masuk ke sini. 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sehingga dalam bentuk umum dapat ditulis A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M, dengan A, B bilangan bulat lalu M adalah bilangan bulat positif ya. Ayo berpikir kreatif. Kadek, Sinaga dan Suparman diminta gurunya menyederhanakan bentuk perpangkatan. Kadek menyederhanakan jadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 kali 4 pangkat 2 plus 5. Nah ini keliru ya dek ya. Oke, ini keliru ini, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu aja ini. Ini Kadek, ini Sinaga, ini Suparman ya. Coba ini, bagaimanakah menurut pendapat kalian ketiga bentuk sederhana dari perpangkatan tersebut? Coba jelaskan jawaban kalian. Jadi sebenarnya di sini ini untuk ngecek aja ya pemahaman kita terkait dengan karakteristik bentuk bilangan berpangkat.
Jadi kalau perkalian ya, diingat-ingat pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi mestinya yang benar ya, yang benar ya. Ini 4 pangkat 2 ditambah 5 itu sama dengan 4 pangkat 7 ya. Ini kadek keliru. Jadi bilangan pokoknya ini tidak boleh dikalikan seperti ini ya. Jadi bilangan pokoknya cukup ditulis ulang lalu pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti pendapat kadek ini keliru. Nah, sekarang kita cek Sinaga ya. Ini 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 2 plus 5. Oke, pendapat Sinaga sudah benar ya. Lalu kita cek pendapat Suparman ini. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, perhatikan. Jadi 4-nya sendiri itu kan 2 pangkat 2. Ya, ini sudah benar ini. Jadi 4 itu 2 pangkat 2, tinggal tulis ulang aja ini. Kemudian dipangkatkan 2. Oke. Lalu 4 pangkat 5. Ingat, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti nanti di sini kita bisa tulis ulang 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 ya. Jadi sejauh ini Suparman benar. Kita cek lagi. Sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 10. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2 pangkat 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4? Jawabannya adalah iya. Karena kalau ada bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya. Ini 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Diletakkan di sini ya. Jadi nanti kita punya 2 pangkat 4 yang ini kali 2 pangkat 10 yang itu ya kan. Lalu ini dikalikan ya, berarti bilangan pokoknya kan sama ini 2, tulis ulang ya. Lalu pangkatnya dijumlahkan, 4 tambah 10 sama dengan 14 ya, berarti ini sudah benar. Nah, artinya yang keliru itu hanya kadek ya, sementara Sinaga dan Suparman ini sudah benar. Oke, semakin jelas ya Dek ya. Sekarang kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, untuk bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif ya, kita akan coba bahas di video berikutnya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.